Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Nadia Salsabila dari SMP Negeri 1 Sokaraja. Teman-teman, kali ini saya akan mendongeng sebuah kisah yang berjudul Babat Pasir Luhur. Alkisah, ada seorang raja dari kerajaan Pajajaran bernama Prabu Siliwangi. Saat itu, tahtanya akan digantikan oleh putranya bernama Raden Banyakcatra. Namun, syarat untuk menjadi raja, Banyakcatra harus memiliki istri terlebih dahulu. Hai anakku, saat ini kamu sudah dewasa dan sudah sepantasnya memiliki istri. Ayahanda bermaksud mewariskan kerajaan ini kepadamu jika kamu sudah menikah. Usia ayahanda semakin tua dan ingin lebih banyak waktu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mohon ampun ayahanda, saat ini Ananda belum merasa siap karena belum memiliki ilmu yang cukup sebagai raja, dan hamba baru akan menikah jika hamba menemukan wanita yang mempunyai sifat dan rupa seperti Ibu Ratu. Jika begitu pendirianmu, pergilah dari kerajaan ini sebagai rakyat biasa dan temukan wanita sesuai keinginanmu. Setelah keluar dari kerajaan, Banyakcatra pun pergi mengembara untuk mencari pendamping hidup. Dia menyamar sebagai rakyat jelata dan berganti nama menjadi Kamandaka. Kamandaka sampai di Pasir Luhur, sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Adipati Kandadaha. Di sana, dia mengabdi kepada Patih Reksanata. Karena melihat ketekunan kerja dan budi luhur Kamandaka, akhirnya Kamandaka pun diangkat sebagai anak oleh Patih Reksanata. Patih Reksanata sering mengajak Kamandaka pergi ke acara kadipaten. Nah, di kadipaten inilah Kamandaka bertemu dengan Dewi Ciptarasa, putri dari Adipati Pasir Luhur. Teman-teman, ternyata terjalin asmara antara Kamandaka dengan Dewi Ciptarasa. Kakanda, meskipun kau hanya rakyat jelata, keluhuran budimu telah meluluhkan hatiku. Aku berjanji tidak akan menikah dengan laki-laki selain dengan Kang Mas. Adinda, aku juga berjanji akan memperjuangkan cinta kita. Hubungan mereka diketahui oleh pihak Kadipaten dan membuat sang Adipati murka karena merasa telah dicoreng kehormatannya. Kemudian, sang Adipati pun memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Kamandaka. Kamandaka dikejar-kejar oleh prajurit Pasir Luhur. Dia terjun ke Kedung Petaunan di Sungai Logawa. Dia terhanyut sehingga tubuhnya terdampar di desa Paniaki. Pada suatu hari, Kamandaka ditemukan masih hidup oleh seorang pemancing ikan bernama Rekajaya. Kabar tentang masih hidupnya Kamandaka terdengar oleh telinga sang Adipati. Kemudian, sang Adipati pun memerintahkan kembali para prajuritnya untuk menangkap Kamandaka. Di saat yang bersamaan, muncullah Banyak Blabur. Dia menyamar sebagai rakyat biasa dengan nama Silihwarni. Dia pergi ke Kadipaten Pasir Luhur karena diutus oleh ayahandanya untuk mencari kakaknya. Di sana, dia mengabdi kepada Adipati Kandadaha. Sang Adipati pun memerintahkan Silihwarni untuk ikut menangkap dan membunuh Kamandaka. Sebagai buktinya, Adipati memerintahkan Silihwarni untuk membawa jantung dan hati Kamandaka. Hal itu disanggupi oleh Silihwarni. Silihwarni pergi ke desa Paniagi bersama beberapa anjingnya. Mereka berhasil menemukan Kamandaka.
dan terjadilah pertarungan antara Silihwarni dengan Kamandaka. Silihwarni berhasil menikamkan kujang pamukasnya ke tubuh Kamandaka hingga terluka. Lalu, apa yang terjadi? Untungnya, Kamandaka memiliki kesaktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Silihwarni. Karena luka yang dideritanya membuat Raden Kamandaka memutuskan untuk menyepi di sebuah gua. Namun, pertarungan antara Silihwarni dengan Kamandaka tidak hanya sampai sini, teman-teman. Silihwarni terus mengejar Kamandaka hingga sampai di sebuah gua. Ketika Silihwarni sampai di depan gua, dia pun kembali menantang Kamandaka untuk bertarung. Kamandaka pun menyahut bahwa pantang bagi seorang putra Raja Pajajaran untuk lari dari tantangan. Mendengar penjelasan Kamandaka tersebut, Silihwarni pun tidak percaya. Akhirnya, Kamandaka pun menjelaskan bahwa dirinya adalah Raden Banyaksatra. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Silihwarni pun akhirnya percaya. Dia pun membuka identitas aslinya. Dia menjelaskan tugas dari ayahnya untuk mencari kakaknya, Raden Banyaksatra. Kemudian, mereka berdua pun saling berpelukan dan saling meminta maaf. Silihwarni membunuh salah satu anjingnya. Dia mengambil hati dan jantung anjing tersebut untuk ia persembahkan ke hadapan sang adipati, agar adipati percaya bahwa Kamandaka telah mati di tangan Silihwarni. Raden Kamandaka pun memutuskan untuk menyepi di sebuah gua. Ia mendapatkan petunjuk bahwa niatnya untuk mempersunting Dewi Ciptarasa akan berhasil jika dia mendapatkan pakaian lutung. Untuk itu, dia disarankan menetap di Baturagung, tepatnya berada di sebelah barat daya dari Baturaden. Nah, di Baturagung inilah dia mendapatkan wahyu lutung Kasarung. Teman-teman, kebetulan saat itu sang adipati dan bala tentaranya sedang berburu di hutan. Ketika di hutan, salah seorang prajuritnya menemukan lutung jelmaan dari Kamandaka. Dia pun menangkap dan membawanya ke hadapan sang adipati. Adipati pun merasa sangat senang karena selain berbeda dengan lutung lainnya, lutung tersebut juga kelihatan sangat jinak. Maka sang adipati membawanya pulang ke Kadipaten. Di Kadipaten, ketiga putri adipati berebut untuk memeliharanya. Kemudian, sang adipati pun memerintahkan ketiga putrinya untuk mengambil makanan. Dan barang siapa yang makanannya diterima oleh lutung itu, maka dialah yang hanya boleh memeliharanya. Tentu saja, lutung itu hanya menerima makanan dari Dewi Ciptarasa. Maka Dewi Ciptarasa lah yang hanya boleh memeliharanya. Pada suatu hari, tiba-tiba lutung tersebut menjelma menjadi Kamandaka. Dewi Ciptarasa pun terkejut, bercampur bahagia, karena kekasihnya sekarang berada di hadapannya. Kamandaka pun memerintahkan kepada Dewi Ciptarasa untuk menyembunyikan hal tersebut. Maka tak heran jika Dewi Ciptarasa dan lutung jelmaan Kamandaka tersebut semakin hari semakin lengket. Pada suatu hari, datanglah Prabu Belebahas dari Nusa Kambangan dengan niat untuk meminang Dewi Ciptarasa. Prabu itu terkenal sangat kejam jika keinginannya tidak dipenuhi. Dewi Ciptarasa pun bingung, bercampur sedih. Dia mengadu kepada Kamandaka. "Oh Kang Mas, bagaimana ini? Aku seperti memakan buah si malakama. Jika aku menolaknya, dia pasti akan memporak-porandakan kadipaten ini. Tetapi, jika aku menerimanya, aku pasti akan sedih karena berpisah denganmu." "Jangan sedih, Adinda. Aku sudah punya jalan keluarnya. Kamu terima saja lamarannya, dengan syarat dia harus mengizinkanmu membawaku ikut bersamamu." Hari pernikahan pun tiba. Prabu Belebahas yang merasa terganggu dengan kehadiran lutung itu
lama-kelamaan habis kesabarannya. Pada satu kesempatan, Prabu Belebahas memukul kepala si lutung tersebut dengan sangat keras. Apa yang terjadi? Lutung jelmaan Kamandaka tersebut kembali menyerang Prabu Belebahas dengan sangat kuat. Walaupun Prabu Belebahas sudah mengerahkan semua kekuatannya, namun karena Kamandaka memiliki kesaktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Prabu Belebahas, akhirnya Prabu Belebahas pun tewas di tangan lutung jelmaan Kamandaka. Kemudian, lutung tersebut menjelma menjadi Kamandaka. Di hadapan semua yang hadir, dia pun memperkenalkan diri bahwa nama aslinya adalah Raden Banyaksatra, putra dari Raja Pajajaran. Kemudian, sang adipati pun tidak bisa lagi membatasi niatnya untuk mempersunting Dewi Ciptarasa. Hari itu, Kamandaka dengan Dewi Ciptarasa pun resmi dinikahkan. Akhirnya, Kamandaka dan Dewi Ciptarasa menetap di Pasir Luhur dan hidup bahagia selamanya. Teman-teman, seperti itulah cerita dari Babat Pasir Luhur. Nah, menarik bukan ceritanya? Ternyata bisa dijadikan pembelajaran hidup juga ya, bahwa kita harus terus semangat dan terus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti halnya Kamandaka, dia terus berusaha untuk mendapatkan Dewi Ciptarasa yang sangat dicintainya. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.